Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Filian Alaidunipati dengan NPM 244-126. Ini sudah ada rekan saya. Dari saya dari Saputri, NPM 2410009. Ya, jadi di sini kita akan membuat tugas wawancara PKN dengan tema sila keempat. Dan di sini kita memiliki narasumber. Bapak boleh diperkenalkan namanya? Nama saya Rahmat Santosa, sebagai Ketua Lingkungan di wilayah Perumnas Sumerjo. Jadi Bapak sebagai Ketua Lingkungan di daerah Perumnas ini, apa bentuk partisipasi Bapak sebagai warga dalam proses pengambilan keputusan di lingkungan ini? Bentuk partisipasi warga dalam keputusan di lingkungan ini melalui kerja bakti, rumah rutin, rapat rutin itu sama grup WhatsApp yang ada di lingkungan ini. Oh, berarti sambil membentuk grup WhatsApp. Iya. Untuk komunikasi ya? Iya. Terus di sini ada yang kedua, apakah warga sering dilibatkan dalam rapat lingkungan atau hanya diwakilkan oleh pengurus saja? Sering dihadirkan. Setiap rapat hampir semua warga ikut. Berarti nggak ada perwakilan gitu ya? Itu kalau ada rapat khusus ya itu semua perwakilan. Terus di sini juga ada, jika ada warga yang tidak setuju dalam musyawarah, bagaimana sikap Bapak menyikapi hal itu? Kalau ada yang nggak setuju? Ada yang nggak setuju ya kita bikin rapat ulang atau kita cari mufakatnya seperti apa gitu. Atau dengan misalkan ada dua keputusan, kita ambil yang terbanyak. Siapa yang selanjutnya, kenapa keputusan lingkungan itu dibatalkan atau diubah karena aspirasi warga dan bagaimana prosesnya? Betul. Putusan yang sudah ditetapkan tidak bisa diubah karena itu putusan yang mutlak dan disetujui mayoritas warga. Lalu untuk pertanyaan yang terakhir, menurut Bapak selaku ketua lingkungan di lingkungan ini, apakah contoh nyata keputusan lingkungan yang diambil berdasarkan musyawarah mufakat dalam setahun terakhir? Misalkan dulu di Spanyol ada sampah, itu kan karena keputusan warga, itu kan sampah bisa ditutup. Dulu kan awalnya nggak bisa ditutup karena kan dari Perumnas nggak bisa untuk mencari lahan, tapi berhubung itu di tengah warga akhirnya bisa ditutup. Itu keputusan yang konkret yang tidak bisa diganggu karena masalah lingkungan. Cukup mungkin segitu aja Bapak. Ya, Terima kasih atas informasi yang membantu. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Oke, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Desya Tatiana. Oh iya. Dan Perkenalkan juga Pak, nama saya Muhammad Ilham Badafi. Oh iya. dengan Bapak sendiri dengan siapa? Saya Slamet Widodo. Oke, kami mohon izin untuk mewawancarai Bapak tentang pendidikan Pancasila yang sila keempat. Oh iya. Iya. Pertanyaan pertama langsung saja, bagaimana cara Bapak menerapkan musyawarah di lingkungan RT? Kalau di lingkungan saya di RT 5 RW 23 Desa Wonorejo ini, untuk menerapkan musyawarah itu kita mengadakan kumpulan warga setiap bulan sekali, itu pada ditetapkan minggu kedua. Jadi di setiap perkumpulan itu, pertemuan itu dihadiri. Di sini ada lingkungan 2, jumlah warganya sekitar 60 orang. Di kesempatan itu ada segala permasalahan, ada rencana-rencana yang akan dilakukan untuk kegiatan itu nanti dimusyawarahkan di situ. Jadi segala sesuatu yang ada di lingkungan itu dimusyawarahkan bersama. Itu Mbak. Oke.
Yang kedua, bagaimana Bapak menyikapi jika ada warga yang berbeda pendapat saat musyawarah? Pasti di dalam musyawarah itu karena jumlah orangnya banyak kan mereka punya ide berbeda-beda. Tidak memungkiri kalau ide mereka itu berbeda. Nah, untuk itu maka diperlukan adanya pertemuan. Jadi semakin banyaknya peserta anggota dari lingkungan yang hadir itu bisa menyampaikan pendapatnya, menyampaikan idenya. Dengan itu maka mereka menyampaikan dan menerima ide dari masyarakat yang lain, dan di situ nanti kalau sampai ada perbedaan pendapat nanti diselesaikan secara bersama-sama. Nanti dari situ ada ide-ide yang mungkin ada yang kurang nanti ditambahi, jadi di lingkungan ini bisa berjalan dengan semuanya itu menyetujui sehingga berjalan dengan baik, tidak ada yang gontok-gontokan. Ya. Yang ketiga, apa tantangan yang Bapak hadapi dalam mengajak warga bermusyawarah? Tantangan utama itu untuk warga kalau diajak bermusyawarah itu karena kegiatan warga itu yang menyangkut kehidupan mereka itu tidak bisa lepas dari pekerjaan. Jadi ketika diajak untuk berkumpul, mereka ada yang waktunya itu berbeda-beda. Waktunya kita bisa tetapkan hari Minggu kedua itu ada yang bekerja, mungkin ada keperluan, ada mungkin ada kegiatan mendadak, sehingga setiap kali kalau di sini warganya itu sekitar 60 orang, karena adanya perbedaan kebutuhan mereka dalam undangan perkumpulan itu yang hadir itu sekitar 50%, yang kalau penduduknya 60 yang hadir dalam perkumpulan itu sekitar 30 gitu, 30 orang. Jadi tidak bisa full 60 orang itu berkumpul di balai pertemuan, itu tidak bisa sepenuhnya. Itu yang menjadikan kendala. Tetapi dengan kesepakatan ketika sudah batas dari 30 wakil dari lingkungan itu, nanti kalau misalnya ada sesuatu yang perlu diputuskan, nanti keputusan yang paling banyak yang hadir pada waktu musyawarah itu nanti yang akan menjadi acuan untuk lingkungan semuanya. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara Bapak mengajarkan nilai-nilai kebijaksanaan dan demokrasi kepada warga, Pak, terutama generasi muda? Kalau di generasi muda itu di sini ada namanya Karang Taruna ya. Karang Taruna itu ya di sini untuk lingkungan itu kan mengajarkan nanti penerusnya itu Karang Taruna itu diajarkan supaya nanti ada generasi penerusnya, penggantinya, yaitu Karang Taruna diajari supaya latihan. Soalnya kalau dengan saat ini kalau tidak ada latihan itu anak-anak remaja, anak-anak pemuda saat ini pengaruh utamanya banyakkan dari media sosial ya. Mereka kurang bersosialisasi. Jadinya dengan adanya kegiatan Karang Taruna itu, kalau boleh diceritakan, anak-anak muda remaja di sekitar ini ada yang dengan tetangganya saja tidak kenal, tapi dengan diaktifkannya Karang Taruna ini, diadakan kegiatan itu, anak-anak remaja, pemuda itu dikumpulkan, jadi antara satu dengan yang lain itu menjadi kenal, dan setelah kenal itu diadakan kegiatan yang melibatkan anak-anak muda itu. Jadi
seperti kemarin itu ada di kegiatan di Sosokgan itu Karang Taruna diaktifkan, jadi ada kegiatan kurban, ada Karang Taruna terlibat 17 Agustus, Karang Taruna yang menjadi aktivatornya. Jadi dengan itu anak-anak Karang Taruna, anak-anak pemuda, remaja di sekitar sini ini aktif ikut kegiatan, dan untuk kegiatan itu berjalan perlu ada musyawarah, ada rembukan, dan itu tidak dibiarkan begitu saja. Orang-orang tuanya tetap mendampingi bagaimana caranya bisa berjalan supaya anak muda itu lebih baik dan mengerti organisasi untuk bisa berjalan dengan baik. Untuk pertanyaan kelima, menurut Bapak apakah masyarakat khususnya di lingkungan Bapak ini sudah menerapkan musyawarah dengan baik, Pak? Kalau untuk di RT ini menurut saya sudah adanya musyawarah mufakat itu sudah berjalan baik. Soalnya dengan ada acara kumpulan tiap bulan itu, setiap masalah persoalan yang ada di lingkungan itu, dengan berkumpulnya anggota masyarakat ini, masalah yang ada di lingkungan itu bisa terpecahkan. Sebagai contoh misalnya begini, di lingkungan kita ini kan jalannya sempit, kemudian rumahnya itu berhimpitan. Nah, dengan perkumpulan itu ada kesepakatan, semua anggota di lingkungan ini sepakat supaya tidak ada gangguan antara satu dengan yang lainnya. Kita semua sepakat, seperti contohnya untuk warga yang memiliki kendaraan ditolong kalau ada kendaraannya tidak diparkir di pinggir jalan karena jalannya sempit sehingga mengganggu proses keluar masuk kendaraan. Dihimbau mereka yang memiliki kendaraan, kalau misalnya ada tamu, kalau ada keperluan, supaya tidak diparkir di depan rumah atau di jalan, maka dihimbau untuk diparkir di balai. Kan di sana ada lapangan. Jadi kalau misalnya ada tamu, diarahkan kendaraannya diparkir di sana. Dan di sana ada keamanan dan aman karena di dalam lingkungan sendiri. Selain itu kemudian dihimbau juga kesepakatan bersama, kemarin itu dimohon supaya untuk estetika dan untuk kebaikan, seperti contohnya tidak menjemur pakaian di depan rumah gitu. Jadi kalau itu kan bisa lebih baik kondisinya, bisa dilihat lebih baik. Kemudian ada kesepakatan juga bagaimana kalau untuk menjaga lingkungan ini diterapkan kelompok-kelompok ronda malam. Jadi berapa orang itu, berapa kelompok itu dikelompok-kelompokkan dengan grup-grup masing-masing. Setiap malam itu ada ronda malam untuk keamanan dan untuk sosialisasi supaya tetangga satu dengan tetangga yang lain itu bisa saling mengenal, saling akrab. Kalau dengan demikian kan menjadi suasana dengan lingkungan itu tidak masing-masing urusan sendiri-sendiri, tapi bisa berkenalan, bisa kehidupan kita dengan tetangga, dengan lingkungan itu bisa semakin akrab. Itu salah satu contoh untuk kita bisa bersosialisasi dan suasana yang indah di lingkungan kehidupan RT kita. Untuk pertanyaan terakhir, Pak, menurut Bapak apa akibatnya jika tidak ada permusyawaratan dalam mengambil sebuah keputusan? Wah, kalau di dalam kehidupan kita bertetangga, bersosialisasi, tidak ada musyawarah, itu sepertinya yang ada itu apa ya? Kekacauan ya, Pak. Kekacauan. Soalnya misalnya ada ketua RT mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan dengan lingkungannya, pasti kalau tidak ada musyawarah, tentunya orang dari anggota-anggota ini akan merasa tidak diajak kompromi, tidak diajak musyawarah. Mereka akan pasti
tidak akan mengikuti apa yang menjadi keputusan dari yang diputuskan secara sepihak itu. Jadi pasti disitunya akan kekacauan, ada yang tidak mentaati peraturan, ada yang tidak mau mendukung ketertiban, karena keputusan yang diputuskan itu tidak melibatkan orang banyak, tidak diputuskan secara bersama, jadi tidak ada kesepakatan. Nah, itu akibat dari kalau suatu peraturan atau keputusan tidak diselesaikan secara musyawarah. Itu menurut pendapat saya. Jadi tanpa adanya musyawarah itu pasti kekacauan itu pasti akan terjadi menurut saya. Terima kasih Bapak untuk informasi yang sudah diberikan. Ya, sama-sama. Sangat informatif sekali Terima bagi kasih. kita semua. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zakir Landul, NPM 24410024, dan saya bersama teman saya Ardiansa Nanegara, NPM 24410002. Jadi saya di sini saya akan menyampaikan kesimpulan yang saya dapat dari teman-teman saya setelah wawancara dengan Ketua Lingkungan dan Ketua RT. Kesimpulan dari jawaban-jawaban tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nilai-nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sudah berjalan dengan baik di lingkungan tersebut. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara musyawarah, melibatkan warga secara langsung maupun melalui media komunikasi. Pendapat dan aspirasi warga dihargai, bahkan keputusan bisa diubah jika terdapat keberatan yang rasional. Ini menunjukkan adanya sikap demokratis, keterbukaan, dan keinginan untuk mencapai mufakat demi kebaikan bersama. Bentuk partisipasi aktif warga dalam kegiatan sosial dan kerja bakti juga memperkuat nilai kebersamaan dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih.